Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Nandura Dewi. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Negeri 4 Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai subjek pajak, objek pajak, PTKP, dan juga objek pajak orang pribadi. Menurut Pasal 2 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan, badan, dan bentuk usaha tetap. Pengertian subjek pajak. Subjek pajak adalah seseorang atau lembaga yang dikenakan pajak karena objek pajak yang dimilikinya. Jenis-jenis subjek pajak. Dalam Undang-Undang PPH, subjek pajak PPH terdiri dari dua jenis, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri itu ada tiga, yaitu subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan, dan subjek pajak warisan. Subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari tidak berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan. Orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek badan yaitu badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali untuk tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria 1. Bentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsi negara. Subjek pajak warisan yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri terdiri dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia. Tidak termasuk subjek pajak. 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan di Indonesia, dan negara yang bersangkutan memberikan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional, dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan yang memperoleh penghasilan di Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah dengan dana dari iuran para anggotanya. Dan yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan ataupun pekerjaan lain yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Objek pajak. Pengertian dari objek pajak ialah di mana objek pajak adalah sesuatu atau hal yang menjadi sumber pengenaan pajak. Objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri. Penghasilan sebagai objek pajak PPH diartikan secara luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 1 yang termasuk dalam penghasilan adalah imbalan. Imbalan di sini berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, dan lain sebagainya, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. 2 itu ada hadiah. Hadiah ini baik itu dari undian atau pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan. Laba usaha.
keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, bunga, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, royalti, atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, keuntungan selisih kurs mata uang asing karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak dan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir itu surplus Bank Indonesia. Objek pajak PPN sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, yang termasuk objek pajak PPN adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dengan syarat barang berwujud atau tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha ataupun pekerjaan. Import barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha, dengan syarat jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Penyerahan yang dilakukan harus di dalam daerah pabean, dan penyerahan yang dilakukan harus dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan dalam daerah pabean. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Objek PPN sesuai dengan pasal 16C UU Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, yaitu kegiatan pembangunan sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya oleh orang pribadi atau badan, baik yang hasilnya akan digunakan sendiri atau pihak lain. Objek PPN berdasar pasal 16D UU Nomor 8 Tahun 1984 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, yaitu penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Objek pajak PPN BM, pajak penjualan atas barang mewah. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, yang termasuk objek PPN BM adalah penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dan import barang yang kena pajak yang tergolong mewah. Objek pajak bumi dan bangunan. Dalam pajak bumi dan bangunan yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah, perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia dan juga tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan pada tanah ataupun perairan. Adapun yang termasuk dalam bangunan yang dapat dikenakan pajak ialah bangunan tempat tinggal, gedung kantor, hotel, pabrik, jalan lingkungan pabrik, kolam renang, tempat penampungan, air, gas, pipa minyak, dan fasilitas lainnya yang memberikan manfaat. Adapun objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan ialah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum. Misalnya di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, hutan nasional, tanah pengembalian yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas
pemberlakuan imbal balik. Dan yang terakhir itu objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang termasuk objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ialah pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembelian dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan juga hadiah. Lalu pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Adapun yang dimaksud hak atas tanah diantaranya itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan. Objek pajak bea materai. Adapun dokumen yang dikenakan bea materai seperti surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Akta-akta notaris termasuk salinannya. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu seperti surat yang menyebutkan penerimaan uang, surat yang menyarankan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank, surat yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, surat yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan cek. Dan juga dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu surat biasa dan surat kerumah tanggaan dan surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain digunakan oleh orang lain dari maksud semula. Adapun dokumen yang tidak dikenakan bea materai, diantaranya surat penyimpanan barang konsumen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman, segala bentuk ijazah, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, di mana surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran tersebut. Yang bukan termasuk objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH, yang tidak termasuk objek pajak, 1. Bantuan atau sumbangan. Harta hibah yang diterima oleh keluarga, saudara dalam garis keturunan saudara, dalam garis keturunan lurus 1 derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan, ataupun badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. Warisan. 3. Harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal tunai. 4. Penggantian atau imbalan, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan wajib pajak atau pemerintah. 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi yang sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, dan beasiswa. 6. Dividen atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 8. Bagian laba yang diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. 9. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana. 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan, di mana sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan tidak kena pajak adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Di dalam proses perhitungan PPh 21, PTKP akan berfungsi sebagai
pengurang penghasilan neto wajib pajak. Berikut ini adalah besaran PTKP 2020 sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 11-PMK-010-2016 yang membahas tentang penyesuaian PTKP, jumlah PTKP untuk wajib orang pribadi dengan status tidak kawin atau tanpa tanggungan atau PTKP paling sedikit adalah sebesar Rp54 juta setahun atau sebesar Rp4.500.000 per bulan. Hal ini berarti apabila wajib pajak memiliki penghasilan lebih besar daripada Rp4.500.000 sebulan, maka wajib pajak harus membayar PPh 21-nya karena penghasilan tahunannya melebihi ambang batas atau PTKP. Namun bagi wajib pajak yang penghasilannya kurang dari nilai tersebut, PPh 21-nya bernilai nihil. Namun wajib pajak tetap wajib melaporkan surat pemberitahuan tahunan PPh-nya. Kewajiban ini berlaku sampai wajib pajak memperoleh status non-efektif dari Direktorat Jenderal Pajak. Objek pajak orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Adapun objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan wajib pajak. Mekanisme perhitungan PPh orang pribadi yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan. Itu ada 3, yaitu mekanisme umum, PPh final PP 23 tahun 2018, norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Mekanisme umum itu bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, perhitungan pajaknya dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada UU PPh pasal 17. PPh final PP 23 tahun 2018 itu bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan pada PP 23 tahun 2018. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN itu bagi orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan namun mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menggunakan NPPN. Maka perhitungan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada Per 17/PJ/2015. Kemudian pajak dihitung berdasarkan tarif pada UU PPh pasal 17.